Keberadaan kain tenun junti sudah masuk WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, di tingkat nasional, dengan nama Tenun Gedogan Dermayu. Tetapi kini nasibnya sudah kritis. Perajinnya tinggal 1-2 orang, itu pun umurnya sudah di atas 60 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, dan siapa yang peduli terhadapan warisan budaya tak benda ini? Mari kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Tinggal berapa ya? Nggak tahu ya, 2 masih ada. Sunari Sama Sartiwen, tapi sekarang udah apa ya, sakit-sakitan sih, jadi nggak nenun. Sampai ke anak ya enggak. Males karena capek terus sayanya juga kan nggak nyuruh nenun, nggak apa, udah saya aja capek, jadi yang penting kamu sekolah gitu. Kalau fenomena sekarang ya, kalau untuk yang sekarang dibanding daerah lain, junti itu sudah masuk ke wilayah kritis sih sebenarnya, karena mungkin penenunnya yang benar-benar masih aktif banget itu kan tinggal 1. Kalaupun ada 1 lagi orangnya juga ya karena usia, jadi kesehatannya cukup cukup tidak stabil seperti itu. Jadi yang masih aktif itu ya tinggal 1 orang. Kalau untuk saat ini melihat juga keadaan yang ada saat ini, itu kan yang kritis adalah untuk meneruskan regenerasi. Nah, kalau regenerasi memang sangat PR besar, dan itu tidak bisa dikerjakan dalam 1 kali atau 2 kali pertemuan gitu. Itu adalah kerja-kerja panjang. Kalau misalkan yang bisa dapat dilakukan saat ini, mungkin bisa saja kita lakukan untuk pendokumentasian motif. Kenapa? Karena setiap penenun itu mereka punya kekayaan dan pengetahuan motif yang berbeda-beda. Satu penenun dengan penenun yang lain itu punya kekayaan motif yang berbeda. Kalau harapan untuk pemerintah, sebenarnya ada 2 hal yang bisa dilakukan pemerintah. Yang pertama itu ada penggunaan teknologi baru, namanya memang alat tenun tebelum. Alatnya cukup kecil dan cukup sederhana, bisa dibawa kemana-mana, dan juga dia lebih compact dan bisa digunakan anak usia sekitar kelas 5 SD, karena murid saya paling kecil itu 5 SD bisa menggunakan alat tenun itu. Dan untuk pengerjaan kainnya sendiri
itu bisa dilakukan sekitar, kalau misalkan rajin itu 1 hari bisa jadi 1 kain shawl ya, ataupun misalkan kalau untuk kain lebar bisa 2 sampai 3 hari itu 1 kain. Nah itu kalau misalkan untuk regenerasi supaya jadi si alat ini bukan untuk menggantikan gedog, tetapi untuk mengundang anak muda supaya dia minat untuk menenun. Harapannya bisa kemudian mereka masuk ke alat tenun gedog. Iya, Desa Junti, Junti Kebon, Junti Weden, Junti Nyot. Kalau Junti Kedokan tuh jarang. Kalau yang banyak Junti Nyot. Iya, jadi bibi nenun, orang tua nenun, semua kan nenun semua di sini. Sekitar umur 10 atau 11 tahun. Waring ada, babut ada, nenun lawe ada. Kalau lawe zaman dulu kan masih disikat. Bagus, lebih bagus. Sikat. Tergantung kekiangan. Misalnya lagi kiang, ya 5 dina. Kalau misalnya lagi sibuk, ya tergantung sih, tergantung apa ya, ya seminggu. Ya kalau misal yang lama, ya enggak, udah biasa-biasa aja. Ya misalnya saya yang nenun sih biasa-biasa aja, nggak ada yang sulit. Kalau yang sulit misalnya lolos jingjingan tak apa juga ya pasti sulit. Kalau misalnya orang yang nggak bisa, kalau yang bisa kan nggak sulit. Yang dihasilkan ya kain babaran, terus kain apa, kelubungan, subuk. Yes. Banyak yang nenun. Iya, banyak yang nenun. Nenun zaman dulu kan belum ada nyelip ya, jadi nutu. Jadi saya tuh nutu, nenun. Nutu itu masih gedengan nutu. Sampingan, tapi sampingan misalnya ada yang pesen ya dipentingkan. Jadi apa ya, jadi nenun tuh saya nggak pernah ditinggal, lumayan. Ada satu motif ya yang menjadi ciri khasnya dan seringkali dibuat itu kan motif babaran. Nah, motif babaran itu dia menerapkan 2 teknik tenun. Jadi teknik lurik dan juga teknik songket. Jadi lurik itu di bagian tengahnya dia menggunakan teknik lurik, dan juga di bagian ujungnya atau tumpalnya itu menggunakan teknik songket. Kalau untuk yang motif sakral itu biasanya ada motif subuk. Motif subuk itu biasanya untuk anak-anak yang sedang sakit. Jadi subuk itu kan bahasa lainnya artinya doa. Nah, diperuntukkan biasanya yang subuk itu anak kecil, kesambet sih kalau kata orang Indramayu sih, kesambet. Dia kayak sakit karena gangguan makhluk halus, biasanya tuh panas. Nah, itu si anak kecil itu digendong menggunakan kain subuk. Kemudian yang kedua ada motif kelubungan. Kelubungan sendiri itu dipakai untuk anak bugang. Jadi khusus hanya untuk anak bugang. Jadi anak bugang sebutan bagi anak yang ditinggal pergi oleh kakak dan adiknya. Tidak sesuai berdasarkan jumlahnya, tidak berdasarkan jumlah. Walaupun dia berempat, tapi kakak dan adiknya meninggal, dia disebut bugang. Kalau untuk persamaan, mungkin dilihat dulu persamaannya apa ya. Kalau untuk teknik itu kan karena penggunaan alat yang sama, sehingga mungkin tekniknya juga akan sama lahirnya seperti itu. Misalkan ambil contohnya yang memiliki sedikit kesamaan itu kan ada mungkin di wilayah Jawa itu ada Tuban,
lalu juga ada Baduy, karena mereka menggunakan alat tenun gedok. Jadi ketiganya, jadi Junti, Tuban dan Baduy itu kan menggunakan alat tenun gedok, sehingga tekniknya tuh memiliki kemiripan seperti itu. Dan kalau untuk perbedaannya itu kreativitas si penenunnya. Jadi kalau di Tuban itu, di Tuban sendiri lebih banyak menggunakan teknik lurik, tetapi ada juga songket. Tapi songket sederhananya dia rata, satu kain itu semuanya menggunakan songket. Nah itu juga ada di Baduy juga sama. Tapi kalau di Indramayu dia hanya ada di tumpalnya saja. Maya sendiri dari Sukabumi banyak bekerja juga di Tuban, dan kalau saya menarik persamaan maupun perbedaan antara Tuban dan Indramayu, ada beberapa hal yang sangat berbeda dalam konteks kekinian. Kalau Indramayu kita lihat beralih kepada benang-benang yang ada di pasar. Kalau Tuban itu masih sangat bertahan dengan benang yang dibuat dari kapas yang ditanam sendiri. Ya harus teliti lah, nggak ada yang males. Gimana ya? Orang males Karena mungkin sulit ya, Iya. prosesnya lebih lama Iya. dibandingkan dengan proses tenun yang lainnya. Iya. Jadi malas Betul. dalam artian Jadi malas. malas dalam artian karena prosesnya lebih panjang. Iya, jadi apa ya, kan belajarnya nggak dari kecil. Ari saya kan dari kecil ngeliatin orang tua. Kalau orang zaman dulu sih, kalau orang tua kerja tuh anak tuh harus disuruh kerja. Kalau sekarang kan nggak bisa anak-anak misalnya boro-boro disuruh kerja nenun. Harapan untuk Pemda yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat itu mendokumentasikan atau apa ya istilahnya tuh mendokumentasikan ya, untuk mendokumentasikan motif-motif tenun Junti yang memang sudah kritis, karena saya pribadi sudah melakukan riset dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, itu sudah menemukan hampir 24 motif. Sedangkan yang diketahui saat ini dan seringkali dibuat itu hanya 5 motif. 10 diantaranya itu hanya tinggal nama dan sudah ada bentuknya, maksudnya cirinya ada, kayak benangnya seperti apa dan sebagainya, itu ada 10 motif. Jadi totalnya ada 15, sisanya itu hanya tinggal nama saja. Bentuknya tidak tahu, kemudian warnanya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau untuk regenerasi, iya betul sih. Bu Sunari sekarang ini kan usianya juga udah di atas 65 tahun ya. Dan kita juga tidak tahu ya usia itu sampai seberapa gitu. Dan Ibu Sunari sendiri memiliki banyak sekali kekayaan pengetahuan tentang motif. Bahkan motif-motif ini sudah tidak lagi diciptakan karena satu dan lain hal, tetapi Bu Sunari masih memiliki kekayaan pengetahuan tersebut. Nah, ketika si motif ini tidak disalurkan atau tidak direalisasikan atau tidak diberikan kepada generasi selanjutnya, bisa dipastikan pengetahuan itu akan hilang. Sehingga regenerasi sangat diperlukan untuk melanjutkan pengetahuan ini. Walaupun nanti ke depannya pengetahuan ini bisa terus berkembang. Tapi kalau tidak ada dasarnya, sangat sulit untuk bisa melanjutkan. Tenun gedok itu kan, gedok sendiri nama alat tenun ya, jenis nama alat tenun, atau dalam bahasa Inggrisnya itu backstrap loom, karena dia digunakan menggunakan kekuatan punggung, jadi backbone-nya, jadi tulang punggungnya di sini ditaruh di belakang, kemudian ditahan sama kaki, makanya dia disebut sebagai alat tenun gedok. Dan bisa jadi karena bunyinya itu kan dok 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 seperti itu, jadi disebutnya tenun gedok seperti itu.
Kalau untuk pembaharuan teknologi berarti ya, jadi kayak alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin seperti itu, atau misalkan tebelum dan alat tenun lainnya, memang teknologi tenun itu kan sudah cukup berkembang begitu. Dan gedogan juga untuk saat ini anak muda dan generasi selanjutnya memang sangat sedikit minatnya untuk ke arah sana karena beberapa alasan, misalkan proses menenunnya cukup lama, kemudian membuat sakit pinggang dan lain sebagainya. Nah, mungkin adanya teknologi itu juga cukup membantu, tetapi dengan catatan bahwa yang gedok biarkan dia tetap lestari, yang ada juga boleh dilanjutkan gitu, seperti itu. Karena kita juga terus berkembang, terus maju, tetapi tidak kemudian menggantikan. Ketika yang sudah ada ya sudah, dia tetap ada, tetapi juga yang baru juga boleh masuk seperti itu, tanpa harus menghilangkan yang lama. Kin arane por pakakin apit kanggo nganu oleh asil tenunnya. Terus kian sisir, kin lira, jingjingan, bulu, kin jingjingan kanggo gawe motif, kin bulu, kin dayan, kin cacak.